Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susiana SPD CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Pubian, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya adalah saya sebagai guru bertugas mendidik dan menyampaikan materi kepada murid. Murid memahami konten dan saya uji coba dengan tugas dan tes, mereka mendapatkan nilai lebih KKM, mata pelajaran yang telah saya tentukan, berarti mereka paham. Namun, saya sering lupa melakukan refleksi dan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat. Saya juga tidak pernah menanyakan kepada murid saya bagaimana perasaan mereka ketika belajar. Kurang kedekatan secara emosional dengan murid, sehingga saya sering menggunakan ancaman kepada murid sehingga mereka terpaksa dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya baru sadar bahwa Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sudah lama memberikan inspirasinya yang luar biasa, yang ia tuangkan dalam pemikiran-pemikiran beliau, dalam buah pemikiran beliau, mengandung filosofi pendidikan yang sebenarnya diharapkan murid. Bagaimana kita bertindak menjadi seorang pendidik dan bagaimana kita harus memperlakukan murid kita supaya mereka bahagia seutuhnya, berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya, serta menuntun siswa sesuai dengan yang mereka harapkan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 yang saya rangkum dalam tugas ini, yaitu berkembang sesuai kodrat alam dan zaman, menuntun murid sesuai dengan jalannya, serta merdeka belajar. Kodrat alam dan zaman. Kodrat alam, di mana tempat tumbuh kembang anak tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Juga perkembangan zaman juga menuntun mereka berkembang sesuai dengan zaman di mana mereka saat ini tumbuh. Dari sinilah saya semakin paham dan sadar setiap murid itu memiliki keunikan dan karakteristik serta kemampuan yang berbeda-beda. Di tiap wilayah atau daerah, mereka tidak sama karena alam tempat mereka tinggal berbeda-beda. Namun, tidak kita pungkiri bahwa mereka juga memiliki kekurangan yang berbeda-beda pula. Mereka unik, sesuai dengan tumbuh kembang di mana ia berada. Saya yakin dan percaya bahwa dengan saya memberikan arahan, mengeksplor mereka lebih jauh, maka potensi yang ada pada diri anak akan muncul sampai tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan memerdekakan. Dalam mendidik dengan konsep memerdekakan anak adalah anak diajak belajar tanpa tekanan sesuai kemampuan dan karakteristik mereka. Mereka juga memiliki gaya belajar dan pemahaman yang berbeda-beda. Tugas pendidik adalah melayani, membuat metode ajar yang menyenangkan dan mudah dipahami mereka. Strategi saya dalam hal ini adalah membuat metode ajar yang menyenangkan dan diterima oleh mereka, yaitu dengan cara mengidentifikasi karakteristik murid, mengetahui hambatan,
kemajuan, dan tingkat pemahaman murid sehingga dapat menyimpulkan metode apakah yang cocok bagi mereka. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa tidak semua kehendak saya dapat diikuti oleh anak. Memberikan materi tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat murid akan membuat mereka stres. Seorang pendidik harus menuntun murid sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat SMP adalah anak-anak yang masih belajar, senang belajar sambil bermain. Guru adalah role model bagi muridnya. Oleh sebab itu, apapun yang kita katakan dan yang kita lakukan, maka akan ditiru oleh mereka, baik itu perkataan maupun perbuatan. Untuk itu, saya harus terus menjadi teladan yang baik bagi mereka dalam penanaman budi pekerti. Penerapan yang saya lakukan adalah ada 4, yaitu menjadi suri teladan yang baik, baik itu perkataan maupun perbuatan yang saya lakukan sehari-hari. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara kontinu. Merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menyenangkan, serta melakukan pendekatan emosional dengan cara berbagi cerita dan motivasi anak. Kenali mereka dari karakter dan latar belakang mereka yang berbeda-beda, serta tidak lupa berkomunikasi dengan wali murid. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi siswa agar mengembangkan potensi dan kreativitas anak dari minat bakat mereka. Dari hal-hal tersebut, saya berharap murid dapat belajar dengan penuh semangat, bahagia. Saya dapat menuntun murid sesuai dengan yang mereka harapkan, namun tetap pada relnya, menghamba dengan murid, menjadi pendidik yang selalu ditunggu kehadirannya, dan menuntun murid sesuai dengan tuntutan kodrat alam dan zaman, di mana mereka saat ini tumbuh. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.